kalau hanya mindsetnya adalah uang, maka pasti gagal. Halo Sobat Rehat 88, kali ini bertemu lagi dengan saya Anwar di channel YouTube Rehat 88. Di video kali ini Sobat, saya ingin berbincang-bincang dengan Sobat YouTube semuanya. Nah, yang kebetulan kalian berkunjung di channel saya ini, pas sekali saya ingin menanyakan kepada Sobat semuanya, apa sih motif kalian menjadi YouTuber? Karena terus terang nih Sobat, banyak perbincangan bahwa menjadi YouTuber itu dapat menjadi kaya, bahwa menjadi seorang konten kreator itu bisa banyak mengumpulkan uang. Tentu hal-hal seperti ini tidak salah Sobat. Kenapa? Karena memang hal apapun yang dilakukan dengan proses yang baik, dengan tekun, dan itu menjadi kesenangan dari seseorang, tentu akan mendapatkan hasil, yakni kepuasan, baik dalam kepuasan secara psikologis maupun kepuasan secara materi, yakni dalam tanda kutip ketika kita menjadi YouTuber kita akan bisa banyak mengumpulkan uang. Tapi Sobat, ada hal yang menarik yang harus kita diskusikan. Contoh, menjadi YouTuber itu tidak serta-merta soal mengumpulkan uang. Ketika kita bergabung di program partner YouTube dan video kita sudah dimonetisasi, tentu kita akan mendapatkan bagi hasil dari setiap iklan yang ditayangkan di video di channel kita. Banyak sebenarnya Sobat, para YouTuber itu mengalami kegagalan. Yang pertama itu salah niat, karena mereka terinspirasi hanya soal uang. Jadi mereka tanpa berpikir panjang bahwa menjadi YouTuber itu sesuatu yang hal mudah, karena hanya tinggal mengupload video, kita disetujui masuk di program partner YouTube terus dapat uang. Itu pikiran salah Sobat. Jadi Sobat semuanya ingat, menjadi YouTuber itu adalah menjadi seseorang yang bisa berkarya, seseorang yang bisa tekun dalam proses yang dijalani. Bayangkan Sobat, semoga ini tidak terjadi kepada kalian. Channel saya ini Rehat 88 ini sudah 8 tahun. 8 tahun saya memulai membangun channel ini. Sampai sekarang saya tidak mendapatkan uang. Kenapa? Apakah saya harus menundur misalnya? Tidak Sobat. Karena bagi saya membuat konten kreator, mengupload di YouTube, tujuan saya hanya satu. Pertama, saya ingin mengasah memang kreativitas saya. Yang kedua, mudah-mudahan dari beberapa konten yang saya upload di video ini bermanfaat bagi penonton. Tidak bermanfaat pun mungkin itu kekurangan saya. Jadi 8 tahun saya membangun YouTube, tepatnya 2 Februari 2014 saya membangun channel ini. Sampai sekarang sudah 8 tahun saya tidak mendapatkan uang. Apakah saya berhenti? Tidak Sobat. Jadi diskusi ini sebenarnya Sobat ingin mengajak kepada YouTuber pemula bahwa kalian jangan terpancing soal uang dulu. Jadi yang harus dimantapkan adalah apa alasan kamu itu ingin menjadi YouTuber. Kalau motifnya hanya uang, tentu resikonya adalah kalian akan gagal di tengah jalan. Dan fakta yang terjadi di beberapa teman-teman saya di tempat saya ketika bertemu ngopi misalnya, bincang-bincang soal menjadi YouTuber, mereka gagal karena hanya terinspirasi soal uang. Jadi itu sangat salah Sobat. Jadi membangun YouTube menjadi konten kreator itu adalah sesuatu kreativitas yang harus diasah. Jadi jangan salah, ketika kalian baru bergabung 2 bulan kalian akan berpikir soal hasil. Jangan itu dulu Sobat. Tapi mantapkan bahwa kita semua yang ingin menjadi YouTuber itu adalah sesuatu pekerjaan yang memang ditekuni dan tujuannya adalah untuk mendidik, memberikan informasi yang bermanfaat. Jadi apalagi program partner YouTube ini kan hari ini sangat ketat. Jadi sangat menyeleksi beberapa channel yang konten-kontennya itu dianggap menyalahi aturan, ya tidak bisa bergabung di
program partner YouTube. Jadi itu sobat. Jadi buat kalian semuanya yang hari ini sama nasibnya dengan saya misalnya, tapi saya tidak menganggap bahwa ini nasib, bahwa lama berkarya di YouTube tapi tidak ada hasil dalam bentuk uang, misalnya silahkan komentar di bawah ini, atau kita bisa berdiskusi di kolom komentar di bawah bahwa apa sih motif kalian itu menjadi YouTuber. Ingat sobat, kalau hanya motifnya soal uang itu pasti gagal, saya jamin pasti gagal, karena memang menjadi YouTuber itu sesuatu yang dia harus dilalui dengan proses. Proses itu tidak serta-merta langsung kita dapatkan kayak hujan turun dari langit, tidak. Itu dari proses dari awal, misalnya kita membangun channel ini mau fokus di konten apa misalnya. Yang kedua, harus berhati-hati bahwa karya kita memang orisinil, misalnya tidak mengambil hak cipta orang lain. Jadi itu yang harus menjadi titik tekan. 8 tahun menjadi YouTuber tidak mendapatkan uang, itu terjadi ke saya, dan saya yakin juga banyak yang terjadi kepada teman-teman sekalian. Iya, kalau kita hanya tontonannya adalah pada penghasilan, misalnya kita searching di YouTube, misalnya kita cari, oh ternyata gaji YouTube setiap bulan luar biasa, misalnya pekerjaannya hanya upload video misalnya. Iya, tidak sesederhana itu sobat. Jadi tidak sesederhana yang kita pikirkan. Apapun yang dibangun kalau hanya dilandasi soal uang pasti tidak akan bertahan lama, dan itu bisa dibuktikan. Banyak teman-teman saya ketika negur, kamu punya channel YouTube, berapa penghasilnya setiap bulan? Saya kadang ketawa dengan pertanyaan itu, bahwa saya bergabung di YouTube itu tidak hanya serta-merta soal uang, tapi soal membangun kreativitas diri, soal berbagi ilmu, soal memberikan pengetahuan kepada publik. Karena saya berpikir melalui channel saya yang bangun ini, yang saya melalui Rehat 88 ini, saya ingin berbagi saja. Soal saya nantinya dapat penghasilan, dapat bagian hasil dari beberapa iklan yang ditampilkan di YouTube, itu hanya bonus dari kreativitas. Kalau itu ditanamkan di para YouTuber semua, pasti dia akan menuai kesuksesan, dan itu buktikan. Saya 8 tahun kok, 8 tahun bergabung di YouTube, nggak dapat cuan, nggak dapat uang, nggak digaji, nggak dapat bagi hasil iklan. Saya fan-fan aja, karena ya itu motifnya hanya satu, saya ingin berbagi, ini dunia saya. Jadi mohon pada YouTuber semuanya, mereka yang gagal menjadi YouTuber itu mereka yang hanya memikirkan hasil, mereka hanya memikirkan gaji, tidak pada yang lain. Padahal yang terpenting menjadi YouTuber itu adalah soal kreativitas. Ingat, setiap hari itu akan bermunculan ribuan YouTuber yang bergabung. Tapi juga harus diyakini setiap hari banyak YouTuber yang mengalami kegagalan. Nah, ini sebanding. Jadi tidak hanya bahwa kalian itu berpikir bahwa saya gagal ini karena apa? Ya dipikir ulang, direstart pikiran kita, paradigma kita dirubah. Jadi kalau hanya mindsetnya adalah uang, maka pasti gagal. Ayo kita diskusi, sobat yang semuanya hari ini sedang membangun channel YouTube, itu dimotivasi oleh apa? Silahkan ketik di kolom komentar, kita diskusi, biar semuanya tidak salah arah, bahwa menjadi YouTuber itu adalah sesuatu kreativitas yang harus dilalui. Soal hasil gaji YouTube itu bonus lah, bonus dari kreativitas kita, iya kan? Kalian yang setuju dengan pendapat saya, silahkan juga komentar di bawah, jadi kita diskusi. Mungkin ini ya sobat, yang penting untuk selalu ditanamkan di para YouTuber semuanya.
Ingat, YouTuber pemula ini sangat rentan. Kalau salah dalam menentukan niat dalam hati kita menjadi YouTuber itu motifnya apa? Kalau motifnya adalah kreativitas dan soal hobi, itu pasti sukses. Mereka yang sudah menjadi hobi itu akan menjadi kebiasaan. Setiap waktu dia akan selalu memberikan tontonan-tontonan yang mencerdaskan. Nah, ini penting untuk dipahami oleh sobat YouTuber semuanya. Mumpung kalian tidak menyesal di tengah jalan, makanya saya juga menyampaikan ini, bahwa yang sukses menjadi YouTuber itu tidak hanya bim salabim, tidak hanya serta-merta mereka punya channel YouTube, mereka mengupload video terus dapat gaji banyak setiap bulan, tidak. Tapi mereka dengan proses menekuni terhadap apa yang mereka jalani. Menjadi seorang konten kreator misalnya, channel saya mau fokus di sini. Mereka mengumpulkan materi, mengambil video, melakukan perekaman, melakukan editing misalnya. Itu proses yang harus dijalani dan itu tidak mudah. Tidak mudah seperti yang kita bicarakan mulai tadi. Jadi ingat sobat, menjadi YouTuber itu harus selalu berpikir positif, bahwa tujuan menjadi seorang konten kreator itu adalah soal kreativitas dan produktivitas. Jadi jangan menyesal kalian yang berhenti di tengah jalan hanya karena tidak mendapatkan uang. Karena memang dari awal bergabung membangun channel YouTube itu motivasinya hanya uang. Ingat itu ya sobat. Ayo kita diskusi di kolom komentar. Saya 8 tahun bergabung di YouTube, tidak mendapatkan uang, saya fan-fan saja. Bagaimana dengan sobat? Apa sekarang mundur? Kalau Anda mundur di fase ini, berarti jelas motivasi Anda adalah uang. Tapi kalau Anda tetap berproses, fase apapun yang dilalui, berarti Anda adalah seorang konten kreator sejati. Ingat, kita berjumpa di beberapa video selanjutnya, karena saya juga akan berbagi berbagai pengalaman menjadi YouTuber. Yang punya diskusi tentang soal YouTuber, silahkan komentar di bawah ini. Yang baru bergabung di channel ini, yuk dukung juga. Tidak ada salahnya mendukung channel ini biar semakin berkembang dengan cara mungkin subscribe yang belum subscribe. Terus kalau video ini bermanfaat, yuk kita share kepada teman-teman yang lain. Terima kasih, sampai jumpa di video-video selanjutnya. Salam Rehat 88.